Nah, karena kalau apa namanya, kalau kita sebagai Muslim itu kan kita pengennya ya hidup atau sebagai mungkin bukan hanya sebagai Muslim ya, sebagai umat beragama itu kita ingin hidup itu secara lebih punya makna. Ya. Jadi bahagia, tapi kalau nggak bermakna, tidak bermanfaat baik buat yang lain juga kurang bagus kan ya. Jadi kita akan belajar dari filsafat secara umum dan khususnya dari filsafat Islam karena di sesi sebelumnya fokus saya lebih melihat pada filsafat Islam. Nah, kebahagiaan terkait amat erat dengan kemampuan kita mengelola perasaan, emosi, kesedihan, kekecewaan, frustasi, kesepian, dan sebagainya. Ini masih dari Alan de Botton ya. Nanti di belakang yang saya coba kaitkan itu dengan agama. Jadi yang di sini memang pembicaraannya masih lebih terkait dengan kebahagiaan. Kita mengelola emosi, kesedihan, kekecewaan, frustrasi, kesepian, itu sebetulnya lebih di diri kita gitu loh. Sementara ini kita itu seringnya itu didikte oleh orang lain. Saya pernah dapat satu quote bagus banget dari apa namanya, nggak tahu dari mana, tapi gambarnya itu gambar strawberry. Saya sayangnya nggak bisa share gambarnya di sini, tapi nanti saya bisa ceritakan. Jadi di gambar strawberry itu tulisannya begini dalam bahasa Inggris kira-kira ya. You can be the ripest, sweetest strawberry, but there will be still people who don't like to eat it. Nah, jadi kita itu bisa menjadi strawberry yang dan gambarnya itu kita tuh bisa menjadi strawberry yang besar, manis, juicy, enak gitu ya. Tapi pasti tetap akan ada orang yang nggak suka strawberry. Nah, jadi kalau dikembalikan, ya kita bisa menjadi orang yang baik, yang cerdas, santun, suka menolong orang lain, tapi tetap aja akan ada orang yang nggak suka dengan kita. Nah, jadi itu makanya kebahagiaan itu terkait dengan bagaimana kita mengelola perasaan kita, kekecewaan kita. Kita kecewa ketika orang nggak menganggap kita baik. Ya kan? Pernah misalnya ada satu peristiwa gitu ya. Kita tuh maksudnya baik gitu, kita ngasih tahu orang itu. Tapi ternyata orang itu tidak menganggap apa yang kita anggap baik itu baik. Malah dia ngomong kemana-mana tentang ketidakbaikan kita. Nah, jadi sejauh kita bisa mengelola kekecewaan, kesedihan, frustrasi, nah itu kita bisa bahagia. Nah, selain dari agama, pengelolaan emosi dikendalikan oleh rasio. Walaupun tentu saja di pertemuan sebelumnya saya juga menunjukkan hubungan yang sangat erat sebetulnya antara agama dengan akal ya. Jadi ini sebetulnya bukan untuk mengkontraskan keduanya. Banyak orang yang meragukan manfaat praktis filsafat dan ini saya tanya biasanya kalau saya ngajar di filsafat ya karena saya dosen di akidah dan filsafat Islam. Kalau saya ngajar di semester 1 itu saya tanya biasanya, Mas, Mbak, kenapa sih kok pilih kuliah di AFI? Dan itu menarik kalau dilakukan riset itu, karena dari tahun ke tahun alasannya itu banyak berubah. Kalau dulu-dulu, oh karena itu pilihan 3 saya, Bu, ya, atau di syariah, atau di fakultas-fakultas lain yang mungkin dianggap lebih menjanjikan, seperti Saintek atau di Fishum. Tapi di Usuluddin, di filsafat itu kan kayak nggak jelas gitu loh. Ini mau apa, mau kemana, belajar apa gitu ya. Apa gunanya menjelajahi gagasan abstrak para filosof? Apakah untuk kepuasan intelektual, untuk karir, untuk selebrifikasi gitu. Biasanya anak-anak di AFI itu kalau sudah semester 1 2 terus bikin jaket atau sweater atau sweatshirt gitu ya. Aku berpikir Gusum. Lalu kalau bahasanya, kalau teman-teman tertarik tuh ada banyak video-video menarik ya. Kalau sekarang sudah bukan aku berpikir maka aku ada, tulisan apa video-video di YouTube-nya FX Budi Hardiman tuh keren-keren tuh kalau teman-teman tertarik gitu ya. Yang sekarang itu yang baru November bulan lalu dia mengupload serial kuliahnya itu judulnya Aku Klik Maka Aku Ada. Klik
Aku klik maka aku ada gitu ya. Bagus tuh kalau mau itu bisa dilihat. Nah, apakah untuk kepentingan selebrifikasi? Jadi wah keren gitu ya, kayaknya cool gitu belajar filsafat ditulis di punggungnya gitu ya. Tuhan telah mati gitu. Padahal mungkin apa yang dimaksud oleh Nietzsche ketika berbicara soal konsep apa God is dead itu apa, dia berbicara dalam konteks apa? Kalau semester 1 2 kan belum paham itu sebetulnya. Tapi cool gitu ya, kayak seolah-olah belajar filsafat itu sesuatu yang keren, yang cool dan bisa dipamerkan gitu ya, instagramable. Untuk karir nggak tahu saya, mungkin orang masih meragukan. Nah, jadi menurut Alain de Botton, dan saya 100% setuju, filsafat itu harus bisa turun dari pertapaannya dan menggeluti persoalan eksistensial manusia. Sebetulnya kalau menurut saya bahasanya di sini agak sedikit kurang pas ya. Saya pikir filsafat itu sebetulnya sudah turun dari pertapaannya, bukan hanya harus turun. Di AFI yang saya tahu di UIN Sunan Kalijaga, dosen-dosen itu juga sangat concern untuk mengaitkan konsep-konsep filosofis itu dengan persoalan-persoalan kekinian. Kalau teman-teman ceramah-ceramahnya Mas Faiz ngaji filsafat itu kan banyak sekali isu-isu konkret ya yang sudah di isu-isu konkret yang dijelaskan gitu ya terkait dengan konsep-konsep filosofi. Kenapa kok itu dianggap harus turun dari pertapaannya? Karena memang sulit, rumit, bulet, mikir yang nggak jelas, nggak karuan juntrungannya, itu juga masih lekat dengan filsafat. Mungkin sebagian teman-teman di sini juga masih merasa begitu. Saya nggak tahu setelah 13 kali dan 14 kali hari ini ya terakhir ya. Saya nggak tahu apakah kesan itu masih ada. Ini nanti saya akan bikin pertanyaan soalnya. Nah, jadi filsafat yang bertolak dari kehidupan harus kembali menggeluti masalah keseharian. Jadi kalau teman-teman ingat ya dari mulai zaman Plato, Aristoteles bahkan pra-Sokrates itu kan selalu bertanya dari masalah kehidupan. Dari mana asal mula kehidupan ini? Kan selalu pertanyaannya itu dari kehidupan sebetulnya. Jadi harusnya dia juga kembali. Atau ketika kita bicara soal filosof Muslim ya, walaupun mereka misalnya mempertanyakan hidup sesudah mati, itu sesuatu yang eskatologis gitu ya, sesuatu yang kayaknya jauh. Tapi kan itu sebenarnya sangat erat dengan kehidupan kita sekarang. Bagaimana kita bisa berbuat baik sekarang supaya kehidupan kita setelah mati itu tetap baik. Kan begitu. Jadi harusnya dia tetap kembali. Filosof untuk menunjukkan bagaimana mereka mengatasi persoalan keseharian. Bahkan di bukunya Alain itu ada kekurangan uang, patah hati, kegagalan gitu ya. Tapi jangan lupa lagi ya, tadi itu kembali kepada persoalan bagaimana kita memanage emosi ya. Jadi tentu kalau kekurangan uang nanti solusinya bukan disuruh mencuri. Nanti kita akan lihat. Nah, Alain mengajak kita berpikir bersama para filosof bagaimana persoalan-persoalan hidup harus dihadapi dan diselesaikan. Oke, lalu kita mencoba kembali ini ke belakang, belajar dari Sokrates. Sejarah juga menunjukkan bahwa sejak awal, bahkan pada masa Sokrates, filsafat sudah erat, tadi saya sudah sebut sedikit ya, dengan kehidupan kita sehari-hari. Dia pergi ke pasar, berbincang dengan masyarakat, mengajak masyarakat berpikir atas apa yang selama ini diterima mereka secara mentah-mentah, untuk kemudian mereka mulai berpikir secara kritis. Dia memancing orang untuk berpikir secara otonom, menolak common sense tanpa menyelidiki logikanya. Saya lihat di presentasinya Mas Faiz itu, ini sangat erat juga ya, nanti saya juga akan menyinggung sedikit bagaimana common sense itu sekarang sudah dibolak-balik di era orang digiring untuk mempercayai logika yang sebetulnya kalau dipikir itu nggak logis gitu. Tapi karena itu yang ingin dipercayai oleh kita, maka kita menganggap itu logis gitu. Jadi sebetulnya ini berakar sudah sangat lama ya. Dari segi dialog-dialognya kita belajar bahwa orang lain bisa saja keliru
ini quote ya. Kebenaran suatu pernyataan bukan ditentukan oleh mayoritas. Ini kan sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari sebetulnya ya. Bukan ditentukan oleh mayoritas maupun keyakinan orang-orang penting selama berabad-abad. Nah, nanti ini kalau masuk di ranah di keagamaan Islam, apalagi masuk ke fikih, nanti kita ini bisa kita diskusikan ya. Karena fikih itu pun kan juga produk pemikiran, walaupun tentu ditulis, dibahas oleh orang-orang yang juga punya otoritas. Tapi saya kira di sini kuncinya adalah membuka peluang untuk berpikir kritis ya. Pernyataan yang benar adalah tidak dapat dibuktikan mengandung kontradiksi dalam pikiran. Nah, lalu ini salah satu contoh ya, bagi yang patah hati ini, tapi saya nggak tahu nih, apakah masih ada orang-orang yang mungkin patah hati ya. Mas Wahyu nih kayaknya masih muda ini. Mungkin masih bisa. Ya, dalam hidup mungkin kita seringkali mengalami masalah, termasuk patah hati. Bagi yang berduka, barangkali Schopenhauer adalah filosof terbaik. Dia hidup di akhir abad ke-18 sampai paruh pertama atau awal paruh kedua abad ke-19. Belum terlalu jauh. Kisah hidupnya dipenuhi oleh berbagai kisah sedih. Kata dia, eksistensi manusia pastilah suatu kesalahan. Jadi kehidupan kita eksis ini sebuah kesalahan. Dan kehidupan adalah urusan yang menyedihkan. Aku memutuskan untuk menggunakan hidupku untuk memikirkannya. Nah, ini bahasanya sangat filosofis ya. Nah, kenapa sih dia kok sampai bicara seperti itu? Karena dia kurang mendapat perhatian di rumah, ayahnya bunuh diri, ditolak wanita, kuliahnya kurang diminati. Lalu dia mengatakan setiap kehidupan adalah sejarah penderitaan. Nah, dengan pernyataan-pernyataan dia ini ya, bahwa hidup itu adalah penderitaan, bahwa eksistensi manusia. Apa sih yang kita bisa ambil dari pelajaran para filosof itu ya? Nah, lalu kita bisa melihat sebetulnya dari situ bahwa kepedihan itu normal. Ya, ada satu pelajaran bahwa kepedihan itu juga suatu hal yang dialami oleh orang lain gitu ya. Itu sesuatu yang normal yang terjadi. Cuman mungkin bedanya orang ekspresif atau apa lawannya orang ekspresif itu ya? Tidak ekspresif, introvert. Extrovert atau introvert ya. Bahasa psikologi kan udah belajar psikologi ya kemarin sama Bu Aryani. Jadi kalau saya ini orangnya ekstrovert, jadi saya apa-apa tuh cerita, gitu. Rame setelah selesai. Gitu. Tapi ada orang yang dipendam, diem, gitu lama. Nah kata orang-orang yang suka mendam itu gampang sakit jantung, karena semua disimpan. Gitu. Nah bedanya kepedihan itu normal itu kalau orang yang ekspresif, apalagi sekarang media sosial ya, wah dia bisa upload gitu ya. Gambar hati, ada gambarnya retak gini. Nah, lalu ada quote-quote yang sedih itu menyinggung teman laki-lakinya atau teman perempuannya gitu ya, dengan harapan mereka membaca itu. Ya kan? Sekarang kan medsos itu kan seperti itu kan. Melalui Facebook atau Instagram gitu kan, itu bisa dijadikan media untuk mengekspresikan perasaan kita, kepedihan kita. Nah, jadi dia mengatakan bahwa kepedihan itu adalah sesuatu yang normal. Ketika cinta ditolak, tidak ada yang aneh dalam karakter kita. Kita kan biasanya, saya tadi salah ngomong sih. Coba tadi aku nggak ngomong gitu. Coba tadi yang saya bawa itu bukan bunga mawar gitu, tapi bunga bang gitu. Mungkin itu lebih bisa diterima. Atau tadi, waduh tadi saya gara-gara bajunya nggak matching sih antara baju dengan kerudung gitu mungkin ya. Atau wah hari ini karena wajahku kusut gitu ya. Nah, jadi kita tidak perlu membenci diri sendiri. Kembali lagi ya, bagaimana kita sebetulnya berdamai dengan emosi kita ya, mengatasi kepedihan, kegagalan. Dan dalam hidup kita ini masing-masing menurut saya kita kan punya kegagalan kita masing-masing ya. Kalau orang itu sering misalnya bilang, wah enak ya kayak Bu Fatimah itu kemana-mana, keluar negeri dan seterusnya ya. Orang sekarang sebenarnya bisa semua orang melakukan itu.
Bahwa untuk mendapatkan itu ada perjuangan-perjuangan yang harus dilakukan, kan tidak semua orang tahu gitu ya. Ada malam-malam di mana saya tidak tidur, dan orang-orang lain saya yakin yang juga banyak yang berjuang. Di mana ketika teman-teman di sini mungkin yang lain tidur, kita tidak tidur, kita harus begini-begini. Jadi semua masing-masing itu punya perjuangan ya, punya kegagalan, punya kepedihan. Jadi kita tidak perlu membenci diri kita sendiri. Nah, Schopenhauer mengajarkan pada kita untuk tidak kaget dengan kesedihan. Pasti kalau baru terjadi itu sedih dulu. Tapi sebagaimana pepatah dalam bahasa Inggris mengatakan, time heals. Ya, time heals. Waktu itu menyembuhkan. Coba aja kalau nggak percaya, menyembuhkan. Tapi itu juga mesti dengan usaha kita ya. Dia bermaksud membebaskan kita dari pengharapan yang mengandung kesedihan. Keren ini. Jadi kalau ini dihayati, sebetulnya filsafat itu apa ya? Bahkan dari kisah hidup para filosof itu sebenarnya banyak mengajarkan hal-hal praktis dalam hidup kita. Kecuali kalau praktisnya itu dibayangkan sebagai bagaimana membuat cheesecake. Nah, itu nggak diajarkan memang. Karena itu menjadi bidang ilmu yang lain ya. Culinary studies. Wah, sekarang sudah mulai beken. Biar masing-masing ada ladangnya. Kita bukan merupakan manusia yang menderita sendirian, namun merupakan bagian dari umat manusia yang juga merasakan banyak kesedihan. Kadang orang bilang, kayak saya kalau lihat Bu Fatimah tuh kayak nggak pernah sedih ya, ketawa terus. Wah, salah besar itu. Sering juga, marah juga. Tanya aja sama mahasiswa saya kalau nggak percaya. Sedih juga gitu ngelihat mahasiswa nggak niat belajarnya, udah dibayarin orang tua, mahal-mahal kuliah itu. Saya juga sedih itu. Oke, jadi itu satu contoh ya. Saya lanjutkan sedikit lagi, nanti saya akan minta teman-teman untuk menjawab satu pertanyaan. Lalu yang kedua soal filsafat dan kesuksesan. Apa, Nak? Yang kedua soal filsafat dan kesuksesan. Dalam konteks modern, orang mulai mengatakan bahwa berfilsafat pun bisa membawa kepada kebahagiaan, ekonomi, dan bisnis. Mana mungkin? Bisa emangnya. Nanti Fakultas Ekonomi dan Bisnis bisa tutup ini nanti kalau kita bisa mengatasi bisa membawa kepada kesuksesan ekonomi dan bisnis. Tapi tentu saja tidak detail ya. Artinya karena lagi-lagi kan filsafat itu kan cara pikir ya, perspektif begitu ya. Dalam karyanya If Aristotle Run General Motor, Tom Morris mendemonstrasikan betapa kebijaksanaan kuno Aristoteles bisa membimbing seorang pengusaha kepada kesuksesan bisnis. Nah, ini saya nggak akan jelaskan panjang, nanti teman-teman kalau tertarik bisa mencari, saya kira sekarang banyak sekali ya sumber-sumber online. Lebih jauh dari itu, dua penulis lain, Kay Hendrick dan Keith Lundman, dalam buku keduanya yang berjudul The Corporate Mystic, malah menyebutkan bahwa di antara 11 karakter pengusaha dan eksekutif sukses di Amerika Serikat adalah spiritualitas dan pengetahuan diri. Jadi yang membuat seorang pengusaha dan eksekutif pebisnis itu sukses itu karakternya adalah spirituality dan self knowledge, pengetahuan tentang diri. Nah, jadi ilmu ekonominya menurut saya, ilmu bisnisnya tetap penting, tapi perspektif yang saya kira yang ini saya malah lupa menjelaskan ya, yang di sini ini dia cerita tentang apa ya, bagaimana kebijaksanaan kuno Aristoteles itu membimbing kepada kesuksesan bisnis. Tapi yang saya ingat memang tidak lepas ya sekali lagi dari cara pemahaman kita atas konsep ya. Jadi konsep-konsep yang mengantarkan kita kepada kesuksesan. Nah, saya akan berhenti dulu di sini. Saya akan bertanya setelah kita membahas manfaat filsafat secara umum dalam hidup keseharian. Menurut Anda, apa relevansi boleh filsafat atau filsafat Islam untuk hidup Anda sekarang?
Karena ini kan udah banyak sesi ya yang dipelajari. Mungkin bisa, ini karena jumlahnya tidak terlalu banyak ya, ada berapa orang ya? Delapan 18. Oke, bentar, saya tak stop share dulu. 18 itu kan termasuk saya, termasuk Pak Wahyu, termasuk admin, ya kan? Berarti ada 15. Kalau ini bisa bikin breakout room nggak, Mas Wahyu? Saya belum bisa, Bu. Oke, sebentar. Saya share di chat dulu pertanyaannya. Saya ingin teman-teman menjawab pertanyaan ini dalam grup. Mau grup berapa orang? 3-3 cukup atau 5-5? Mau berapa orang? 55 mungkin. 5 orang ya. Takutnya kalau 3 ada yang banyak yang nggak aktif ini. Saya nggak tahu seberapa jauh teman-teman aktif. Tolong ini ya pertanyaannya. Setelah kita membahas manfaat filsafat Islam secara umum dalam hidup keseharian, menurut Anda apa relevansi filsafat Islam untuk hidup Anda sekarang? Atau bisa juga relevansi filsafat saja. Umum ya, dalam hidup Anda. Kalau belum merasakan juga disebut aja, nggak apa-apa. Oke, mungkin bisa tolong di breakout, Mas. Nanti saya dimasukkan ke salah satu room, tidak apa-apa. Begitu ya, kita coba ya, teman-teman ya, dijawab dulu ya. Nanti baru kita kembali, kita diskusikan dan boleh ditanyakan juga terkait dengan presentasi yang tadi, slide. Karena masih ada slide berikutnya nanti setelah ini. Mas. Bagaimana Mas Wahyu? Di breakout itu, Bu, ya? Loh, katanya bisa tadi. Belum bisa, Bu. Hah? Tadi yang bilang belum bisa, Bu. Oh, dengar saya bisa. Karena saya sudah nanya sama, ini saya assign automatically aja ya. Create 3 breakout room. Create. Oke. Open all rooms. Broadcast message to all.
Bagaimana Pak Rizal? Apa bisa dimulai ini? Udah. Nah, Pak Helmi bisa? Monggo, monggo. Monggo. Pak Helmi bagaimana? Ini berdasarkan asumsi sendiri ya Pak? Iya. Udah grup kita ini. Iya. Animatul. Bu Animatul. Mungkin dari setiap orang itu menceritakan datanya dulu, baru nanti simpulkan atau seperti apa ya Pak? Pak Kamim bagaimana? Bisa dimulai Pak Rizal. Dengan dulu. Bisa. Ya, terkait pertanyaan pertama tadi kan, sejauh mana, mungkin kalau saya memaknai tentang implementasi atau ide moral dari setelah kita mempelajari filsafat itu seperti apa? Kalau biasa seperti itu ya pertanyaan. Monggo yang senior dulu. Dia tanya relevansi filsafat dalam kehidupan sehari-hari, apa pengaruhnya. Kalau relevansi itu kan ada juga efek atau pengaruh dalam hidup sehari-hari. Yang selama ini melihat orang mungkin beda pendapat itu agak suka marah atau gampang tidak setuju. Nah, kalau sekarang kita kan udah ya, beberapa bisa kita pahami sebagai sesuatu yang inklusif ya. Kita terbuka aja dalam pendapat-pendapat, berbeda pendapat itu. Ya, relevansinya seperti itu. Ya, ya. Kalau saya mungkin saya merasakan betul manfaat atau sisi positif ya dari mempelajari, atau kalau sekarang kita sudah pada tataran lebih mendalami dan mengerti apa itu filsafat. Kalau dulu kita kan melihat filsafat itu seakan-akan sesuatu yang apa ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Fatima tadi, seperti sangar-sangar gimana gitu. Kalau orang belajar filsafat itu ya terkesan stereotipnya itu ya orangnya gimana itu ya, saya sulit mengungkapkannya. Tapi setelah kita mempelajari, kita duduk di bangku perkuliahan misalkan, kita tahu bahwa esensi filsafat itu seperti apa. Kalau saya secara simpel, ya kita kembali kepada ontologi dari filsafat itu sendiri kalau bagi saya. Ya, dimana filsafat itu kan ilmu tentang kebijaksanaan. Jadi apapun ilmunya kalau mengacu pada filsafat ya melahirkan sosok-sosok ilmuwan yang bijaksana dan penuh keterbukaan. Jadi ketika kita belajar setelah memahami filsafat
di dalam kehidupan sehari-hari kita jadi semakin arif lah, yang diharapkan menjadi seseorang yang arif. Jadi bisa tahu kondisi dan situasi di mana kita sedang berada dan ada. Mungkin itu secara konkret apa yang saya rasakan dan saya alami ketika belajar filsafat itu, termasuk ketika kita mempelajari filsafat Islam ini jauh lebih luhur lagi ya, karena sudah diinternalisasikan dengan nilai-nilai Islam, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang rahmah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bu Animatul bagaimana? Kalau menurut saya di sini relevansinya antara manfaatnya filsafat secara umum untuk kehidupan kita, karena memang filsafat itu kan sumber dari beberapa ilmu, atau bahkan setiap ilmu pengetahuan itu sumbernya dari filsafat. Nah, salah satu ilmunya di sini juga ada ilmu psikologi kan, seperti yang dijelaskan oleh Bu Fatimah tadi, bahwasanya dengan kita mempelajari filsafat kita bisa mengendalikan kita secara emosional, kemudian dan sebagainya, karena mungkin dalam psikologi kita hanya mempelajari tentang kejiwaannya itu apa saja, baik itu sikap, sifat dan sebagainya, kemudian bagaimana kita merespon sesuatu, tapi dengan mengkolaborasikan dengan filsafat, di situ ilmu filsafat ini membuat kita lebih mengatur psikologis kita itu lebih baik, karena dengan filsafat itu kita kan bisa lebih berpikir lebih kritis, atau mungkin ketika kita merespon sesuatu itu harus melalui metode berpikir secara filosofis, akhirnya di situ akan membentuk diri kita itu yang seperti katanya Pak Musa Asy'ari, yang apa ya, benar-benar memanusiakan manusia. Dan juga tadi juga dikatakan oleh Bu Fatimah itu, ketika kita berpikir maka kita ada. Jadi ketika kita benar-benar memikirkan sesuatu atau memikirkan beberapa hal dengan secara lebih mendalam, akhirnya kita tidak merespon situasi itu dengan sembarangan, meresponnya itu dengan cara yang positif-positif saja. Itu menurut saya. Monggo yang lain. Ya, udah clear ya. Jadi implementasinya itu relevansinya dengan kehidupan sehari-hari, ya dapat kita mengelola hidup dan emosi, mengelola dan mengendalikan psikologi, akal budi, mengendalikan akal budi untuk bersikap lebih inklusif dan tentunya berpikir dengan cara-cara yang filosofis dan bermakna. Bukankah begitu, Bapak Ibu? Bagaimana? Breakout. Oke. Belum selesai, Bu Fat. Nah, gimana? Mau minta tambahan waktu? Boleh enggak?
Ya udah kita diskusikan di sini aja ya. Soalnya di breakout ruang saya nggak ada orang, saya bingung juga ini orang di ruang lain gimana lagi ngapain gitu. Itu Oke. sebetulnya Bu, gampang menghilang. banget Pak Wahyu. Di bawah ini kan ada tulisan klik terus mau membreakout menjadi berapa ruang. Itu aja. Gampang banget breakout room itu, bisa dipindah-pindah. Oke. Soalnya belum pernah, Bu. Siapa? Nah, makanya harus pernah. Iya, perlu belajar. Yo kalah karo aku wong tua. Silahkan apa namanya? Siapa yang mau share? Atau mungkin Mas Wahyu bisa memulai tadi yang Mas Wahyu dengar dari teman-teman apa gitu. Bisa dibantu. Oh, tadi saya masuk dari kelompok 3. Kelompok 3 tadi Mas Izul Muna yang akan menyampaikan. Oh, oke. Boleh dari Mas Betul, Izul. Mas. Tapi aku pengen lihat wajahnya Mas Izul. Kalau enggak, aku enggak kelihatan. Gimana dong aku? Nah, aku kok kenal ya sama si Izul Muna ini ya. Wajahnya tidak aneh. Tidak asing, Bu ya. Tidak asing di dalam pandanganku. Pernah di sesi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. mewakili kelompok 3, Bu. Tadi ada diskusi dari Mas Wahyu dan Mbak Fatihah ya kalau nggak salah. Diskusi filsafat Islam terhadap kehidupan kita saat ini ya. Nah, tadi kesimpulan yang saya dapatkan dari diskusi kami bertiga tadi bahwa sebetulnya filsafat Islam itu mampu menyaring di tengah maraknya informasi ataupun kegiatan-kegiatan yang saat ini cukup terutama informasi saat ini arus informasinya sangat deras sekali. Kita seperti dibom oleh informasi dari mana saja. Nah, dengan filsafat Islam kita bisa berguna di kehidupan kita atau tidak. Dan juga disiplin filsafat Islam juga membuat kita bisa melakukan tabayun ya, kira-kira apakah informasi itu apakah tepat ataupun relevan dalam sesuai dengan apakah betul atau tidak ya, dan bermanfaat bagi kita atau tidak. Itu Bu mungkin kira-kira dari kelompok 3. Terima kasih. Ya. Dari kelompok 2. Atau sebentar, dari kelompok 3 selain yang disampaikan Mas Izul, mungkin ada yang mau menambahkan, mungkin ada yang dibicarakan tadi belum terangkum. Sudah terangkum, Bu. Sudah ya? Oke, kelompok 2, siapa yang mau bicara? Jangan-jangan nggak ada orang juga. Tadi di kelompok 2 ada siapa ya? Wah, ini piye iki? Kelompok 2 itu ada Mbak Ani. Tadi yang di kelompok 2 itu yang menyimpulkan Pak Samsurizal. Oke, Pak Rizal. Ayo Pak Rizal. Pak Rizal Oke, kok aja ini. Ayo Terima Pak. kasih, Bu. Tadi lupa, Bu. Kita kelompok berapa? Oke. Kliknya. Oke, Bu. Tadi ada beberapa pendapat dari teman-teman. Dan itu saling melengkapi. Jadi relevansi filsafat atau filsafat Islam dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa berpikir berangkat dari ontologi dan secara khusus juga kita bisa memahami bagaimana psikologi, ilmu baik metafisika dan lain sebagainya, dan hal itu akan mengantarkan kita kepada menemui kebijaksanaan dalam menyikapi dengan bijaksana apapun yang kita alami sehari-hari gitu. Dan yang kedua, dalam apalagi dikaitkan dengan filsafat Islam,
maka kita bisa lebih inklusif untuk menyikapi dan memaknai kebenaran yang ada yang kita saksikan sehari-hari. Oke. Oke, very good points, teman-teman. Terima kasih banyak. Jadi bisa secara konseptual tapi juga bisa secara praktikal gitu ya. Kalau saya simpulkan secara mudah ya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan share screen yang tadi ya. Nah, jadi sebetulnya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh dua kelompok ini ya, kita bisa melihat sebetulnya berfilsafat di zaman sekarang itu dari dua sisi ya. Filsafat Islam sebagai proses pikir, tapi juga bisa sebagai produk pikir. Nah, kalau proses pikir itu ya yang sudah kita lihat ya di dalam konteks pemikiran para filosof ya. Kita melihat proses kreatif dalam cara mereka berpikir, cara mereka mencoba memadukan agama dengan akal ya. Tapi juga dalam produk pikirnya ya. Misalnya tadi ada hal-hal praktis yang kemudian itu bisa kita terapkan juga dalam konteks sekarang. Nah, jadi bisa dalam dua ranah itu. Filsafat Islam sering membawa kita terutama untuk membahas masalah-masalah yang masuk ke dalam alam metafisis, yakni alam hayal bahkan alam rohani. Itu udah jelas kalau itu ya, bagaimana para filosof Muslim berbicara soal proses penciptaan, soal hidup setelah mati ya, hal-hal yang masuk ke dalam alam rohani ya, kebangkitan di hari kiamat. Pembahasan filsafat khususnya filsafat Islam mengangkat kita dari eksistensi sehari-hari yang umumnya bersifat fisikal dan indrawi atau eksistensial ke dunia lain yang di dalamnya pengertian agama dan keimanan beroperasi atau esensial. Sebentar. Ya. Nah, jadi ini saya kira saya juga lihat sedikit di dalam presentasinya Pak Fahrudin Faiz ini, kalau teman-teman mengikuti ini juga sudah dibahas ya. Bagaimana di era digital ini kita seringkali terjebak dalam hal-hal yang eksistensial dan melupakan hal-hal yang esensial. Jadi esensinya kita nggak kena, yang penting eksis gitu kan. Nah, jadi di situ kita sebetulnya dengan belajar ini kita bisa mencoba untuk mengangkat dari hal-hal yang eksistensial ke hal-hal yang esensial. Ini kok enggak saya buka ini. Oke, sorry. Nah, pelajaran pertama yang dapat kita ambil dari para filosof Muslim adalah keberaniannya untuk berpikir secara kritis dengan tetap mendasarkannya pada fundamental text of Islam. Jadi kalau menurut saya itu ya, dari proses pikir itu sangat jelas ya bahwa kita berani untuk berpikir secara kritis tapi tetap mendasarkan pada ya tentu kalau sebagai Muslim ya kita tidak mungkin lepas ya dari foundational text of Islam ya. Nah, era digital yang menawarkan kita pada beragam informasi misalnya mensyaratkan kita untuk secara mensyaratkan kita secara mutlak untuk berpikir kritis sehingga kita dapat membedakan antara fakta objektif dan opini yang dibentuk secara emosional. Berapa banyak ini berdasarkan penelitian akademik ya, rumah tangga yang bubar karena yaitu dikacaukan oleh berbagai macam informasi yang ada di medsos. Jadi ini kita memang bagaimana di era digital ini mengajarkan kita untuk menyaring, kan sering kita dengar ya, saring sebelum sharing misalnya, itu sangat penting. Kita perlu memahami ulang prinsip-prinsip dasar logika. Di pertemuan sebelumnya saya sudah berbicara ya soal generalisasi misalnya. Sebab seringkali sebuah opini dibentuk dengan logika orang yang akan dibohongi. Ini Pak Faiz saya juga lihat menjelaskan ini mungkin lebih dalam ya. Sehingga kita mudah menerima. Make sense gitu kan. Karena kita pengennya kita percaya itu. Tapi kita tidak menggunakan cara berpikir yang lebih jernih. Tadi yang pertama. Yang kedua, kenyataan bahwa pembahasan filsafat Islam membawa kita kepada alam rohani
bisa mendekatkan diri kita kepada pengetahuan tentang elemen-elemen keimanan, termasuk tentang Tuhan, malaikat, nabi, dan hari akhir. Jadi ini lebih di level epistemologisnya gitu ya. Yang kedua ini, ya. Jadi kita dekat kepada pengetahuan tentang elemen-elemen keimanan, dan tentu nanti setelah kita tahu ya kita bisa mempraktekannya ya di ranah aksiologisnya, yang di ranah nilainya ya. Jadi kalau kedua ini kita juga mendapatkan ilmu, dan ilmu ini yang kemudian bisa membantu kita untuk memahami lebih dalam tentang elemen keimanan. Lalu yang ketiga, memahami Tuhan dan ciptaannya, proses penciptaan, hierarki wujud, merupakan tema-tema penting dalam filsafat Islam. Pada gilirannya bisa meningkatkan keimanan kita. Jadi ini di level aksiologinya. Nah, Aristoteles menyatakan bahwa hidup yang tidak direnungi adalah hidup yang tak layak dijalani. Wah, ini bisa jadi kuat ini ya. Atau kalau teman-teman mungkin aktif di podcast ini bisa jadi konten ya. Hidup yang tidak direnungi adalah hidup yang tak layak dijalani. Jadi ya, kalau para filosof merenung itu sebetulnya mereka sedang menjalani kehidupan. Nah, orang-orang aja yang aneh gitu, yang memandang kita itu aneh. Wah, ini Pak Jasminto baru bergabung ini. Nah, jadi ini sebagai penutup saya ingin mengundang kita semua untuk berpikir bagaimana hidup Anda, apakah merupakan kehidupan yang layak dijalani. Selamat berbangga menjadi pecinta filsafat dan teruslah menerangi orang-orang di sekitar Anda dengan pikiran yang jernih, yang radiks, menyeluruh, dan membawa manfaat bagi sesama. Oke. Saya akan berhenti di sini. Kita masih punya setengah jam ya untuk mendiskusikan ini. Selamat bergabung Pak Jasminto. Saya tunggu-tunggu tadi kok belum nongol. Wah, ini sudah selesai presentasinya. Kita tinggal tanya jawab. Iya, mohon maaf. Gimana kabar Pak? Sehat Pak? Iya. Alhamdulillah baik Bu, di jalan Bu. Jadi oh, boten menapa Pak. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Waduh, Mbak Rara tadi saya panggil-panggil. Baru muncul ya. Baru muncul ini Mbak Rara ini. Oh, Mbak Rara ini di SPIMA ya atau admin? Mengikuti sama Mas Wahyu, Mas Noval, Mas Sidney, Mas Edi dan Mbak Ninda. Oh, oke. Oke. Oke, sekarang monggo teman-teman bisa membahas, mau menambahkan juga boleh. Tadi mungkin yang di dalam kelompok belum sempat bicara, pengen mengutarakan juga boleh, atau mau menanyakan yang tidak jelas juga boleh. Silakan. Baik, terima kasih Ibu yang sudah menyampaikan, menjelaskan secara gamblang materi pada pagi hari ini. Alhamdulillah ya mendapatkan pencerahan baru mengenai filsafat zaman now gitu kan. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian yang ingin bertanya atau mempunyai unek-unek yang masih mengganjal di hati, silakan disampaikan, silakan dikeluarkan. Takutnya kalau tidak disampaikan menjadi beban pikiran yang mengganjal itu. Monggo Bapak Ibu. Oke, persilakan Bu Novi Ratna. Assalamualaikum Bu Fatimah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf saya lupa saya itu kelompok berapa ya? Kelompok 1 ya kalau nggak salah tadi ya. Tadi nggak ada Mbak Novi. Di kelompok saya itu Mbak Rara, Mas Akbar, terus Mas Tasman kayaknya, Pak Edi tadi. Saya panggil-panggil tadi itu. Ya, nggak apa-apa Mbak. Kelompok saya itu saya, terus Mbak Siti Haryati, Mas Tasman, Mas Abdul Rahman, sama Mas Edi. Ada 5 orang. Itu saya lupa tadi kelompok berapa. Takutnya tadi dipanggil
kita diam aja karena nggak tahu kita kelompok berapa. Oh, oke. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Fatma, silakan. Tadi itu pertanyaannya, ini saya mohon maaf ya Bu Fatimah ya, saya nggak pakai kamera karena unstable banget gitu koneksinya. Tadi juga banyak yang nggak bergerak. Jadi kalau lihat dari pertanyaannya itu kita lihat itu pertanyaannya lebih bersifat pribadi ya. Jadi kalau digabungin kita agak-agak bingung gitu untuk menyatukannya gitu. Jadi kita ini kan aja ada banyak pendapat. Yang pertama ada yang melihat bahwa filsafat itu sebagai alat, sama dengan yang Ibu Fatimah tadi sampaikan di screen ya, karena filsafat sebagai alat sehingga mempengaruhi pola pikir gitu. Nah, sedangkan pemikiran-pemikiran para filosof di masa lalu itu menjadi pelajaran dari pola pikir dan semangatnya gitu, untuk lebih ke tantangan yang ke depannya gitu. Tantangan ke depannya ya seperti yang Pak Faiz kemarin sampaikan, itu ada di digital dan spiritual digital. Kemudian ada juga yang melihat bahwa dengan mempelajari filsafat ini jadi lebih sering mempertanyakan makna dari aktivitas sehari-hari, kemudian melihat segala sesuatu itu dari berbagai perspektif, lebih bisa mengontrol diri dan menjadi lebih tenang. Kemudian ada yang merasakan filsafat memberikan berbagai sudut pandang yang lebih luas dalam mengambil keputusan dari setiap masalah hidup. Ada juga yang melihat filsafat itu lebih menguatkan pengekspresian diri. Jadi dalam mengambil keputusan dalam eksistensi, dan pilihan itu tidak hanya dua gitu. Jadi ada berbagai macam sudut pandang gitu. Itu Bu Fatimah dari pendapat-pendapat dari kelompok kami. Nanti kalau misalnya saya boleh bertanya, saya mau bertanya ya, Bu Fatimah. Boleh saya komentari sedikit dulu, nanti silakan. Menurut saya excellent points ya. Jadi saya kira sudah tertangkap ya, mungkin karena ini juga sudah menjelang akhir atau malah terakhir ya dari serial ini. Saya kira teman-teman dari masing-masing pemateri atau fasilitator ini sudah melihat ya benang merahnya ya kira-kira ya, sudah bisa tertangkap. Jadi intinya kan sebetulnya itu ya, mengajarkan keterbukaan, ketelitian, kekritisan berpikir. Sebetulnya itu saya kira kata itu karena dalam dari para filosof Muslim maupun filosof-filosof yang secara umum kita melihat bahwa yang namanya ilmu, yang namanya kebenaran itu bisa didekati dari berbagai macam jalan, gitu kan. Sehingga tadi ada kata kunci inklusif ya, keterbukaan juga ya. Jadi bagaimana kita memandang keragaman. Nah, tentu ini nanti kalau ditanyakan, waduh, apakah kemudian itu sampai kepada pluralisme itu menyamaratakan semua agama? Ya, karena menurut saya pluralisme dalam perdebatan akademik, ya, pluralisme agama itu bukan menyamaratakan agama, tapi justru kalau kata bahasanya Diana Eck itu, pluralism takes the reality of difference as its starting point. Pluralisme itu berangkat dari realitas perbedaan sebagai titik berangkatnya. Jadi bukan pada persamaannya, tapi pada penghargaan atas perbedaan. Dan di dalam berbagai tulisannya, Diana Eck juga selalu mengatakan bahwa yang namanya ketika kita kita berpegang pada pluralisme itu, it doesn't mean that we are giving up our own commitments. Jadi komitmen keagamaan kita itu kemudian tidak kita give up, tidak kita lepas, justru itu ada penguatan terhadap
yang diperkaya ya, cara pandang keagamaan kita yang diperkaya dengan cara baca kita terhadap agama-agama lain. Tapi ini satu topik yang lain ya, karena saya banyak mengajar juga tentang dialog antar agama. Nah, jadi kembali kepada poin hari ini terhadap pertanyaan tersebut, saya kira kalau teman-teman sudah bisa menangkap 3 atau mungkin lebih ya keywords tadi ya, soal keterbukaan, soal kekritisan, ya, soal pandangan kita bahwa penghargaan atas perbedaan. Penghargaan atas perbedaan, tapi juga yang tidak dilepaskan dari cara pandang atau dari cara berpikir yang kritis ya, karena cara berpikir yang kritis itulah yang akan menyelamatkan kita dari godaan dan kekisruhan yang muncul dalam era digital ini. Saya kira itu Mbak Novi ya. Ini masih Mbak kayaknya kalau dari suaranya karena saya nggak lihat wajahnya. Begitu. Tapi terima kasih. Saya kira sudah poin-poin yang cukup bagus. Maka tadi kan tantangan saya di awal akhir slide tadi kan, apakah Anda sudah siap menjadi pecinta filsafat gitu ya, yang siap untuk menebarkan ilmu yang sudah dipelajari ini untuk masyarakat yang lebih luas. Jadi kalau setelah ini ada orang mendatangi Mas Abdul Rahman di Makassar sana, itu apakah Mas Rahman sudah bisa menjawab gitu. Misalnya ada orang bilang, wah, jangan kau belajar filsafat Ki, sesat Ki. Ada Ki, ada Mi, ada. Itu saya bingung itu penggunaannya. Ki itu kayaknya kita, bukan? Jangan Ki belajar filsafat, nah nanti sesat. Nah itu Mas Rahman harusnya sudah bisa menjelaskan, oh tidak begitu. Saya sudah belajar 14 sesi, wah bisa dijelaskan. Nah kalau gitu itu nanti di UNM itu nanti jarang ada demo itu kan kampusnya banyak demo. Sudah ciri khas itu Bu. Gitu ya? Ya. Nah, tapi kalau belajar filsafat nanti cara berpikirnya jadi berbeda itu. Dan mengajak orang lain untuk juga mengenal filsafat ya, karena kalau sendiri memang nggak jalan, itu harus dua belah pihak. Yang banyak demo takut kena marah, Bu. Oh iya. Di mana? Takut kena marah. Takut kena marah? Tak takut kena marah, Bu. Oh iya. Oke, tadi Mbak Novi mau nanya katanya, silakan. Dari dulu saya mendengar kajian-kajian filsafat, ada kata kunci yang mengatakan bahwa filsafat itu mencintai kebijaksanaan. Nah, tapi pada kenyataannya kita lihat juga kalau para filsuf juga sering ada beberapa yang merupakan persoalan itu gitu. Ada filsuf yang memandang sebelah mata pada ilmuwan gitu. Juga sebaliknya ya, ilmuwan terhadap filsuf persoalan ini gitu ya. Nah, kemudian kalau dalam filsafat Islam kita lihat juga ada yang saling mengkafirkan atau sesat menyesatkan gitu. Selama ini ketika melihat itu saya selalu mempertanyakan di mana yang disebut filsafat itu mencintai kebijaksanaan, Bu Fatimah. Itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih Mbak Novi ya. Ya, kalau kita memang melihat kasus per kasus ya, saya kira yang disampaikan Mbak Novi itu mungkin ada benarnya juga. Tapi memang nanti mungkin orang bisa jadi bertanya gitu ya, kalau dibilang saling mengkafirkan, jadi mungkin begini, kalau dalam kita harus bisa membedakan misalnya filsafat Islam dengan filsafat tentang Islam. Ya, satu ini contoh aja. Nah, kalau
dan filsafat tentang Islam itu isinya apa gitu ya. Maksud saya begini, kita juga perlu teliti untuk melihat ketika orang mengklaim satu produk pikirnya itu sebagai filsafat, itu kita perlu lihat juga sebetulnya filsafat di situ itu betul-betul filsafat atau bukan. Karena kalau kita kembalikan pada akar keywordnya ya atau kata kuncinya ya dari philo dan Sofia, ya, cinta kebijaksanaan. Harusnya kalau sampai pada tahap saling menjelek-jelekan, saling apalagi mengkafirkan ya atau menganggap pihak lain itu sebagai sesat, mestinya itu tidak masuk dalam kategori filosofia. Nah, saya nggak tahu yang spesifik yang dipikirkan ada dalam pikiran Mbak Novi ini apa, tapi secara konsepnya saya bisa menjelaskan seperti itu. Jadi ya harusnya seperti kata Mbak Siti ini ya, harusnya sesulit apapun hidup yang dijalani, kebijaksanaan membuatnya terasa lebih mudah. Sesuai asal kata filsafat itu sendiri, yaitu cinta kebijaksanaan. Intinya menghargai hidup yang kita sendiri bertanggung jawab atasnya. Jadi mestinya cinta pada kebijaksanaan itu yang kemudian mendasari langkah kita, cara kita pandang kita, cara kita berbicara, cara kita menyampaikan sesuatu pada orang lain ya. Nah, maka sebetulnya sekarang ini kalau ditanya, adakah filosof kontemporer sekarang ini, zaman sekarang ini? Nah, menurut saya tentu tergantung kriterianya. Jadi kita cenderung kan menamakan filosof-filosof itu kan yang sudah backdated gitu kan ya. Seperti Aristoteles, Plato, Plato, Aristoteles, lalu kesini sampai filosof Muslim. Karena itu sudah backdated, past dated, sudah lampau gitu. Tapi kalau saya tanya, misalnya nama disebutkan saja, misalnya Nurholis Majid, filosof atau bukan? Atau yang secara internasional, misalnya Fazlur Rahman, dia berbicara Fazlur Rahman itu karena saya nulis tesis saya tentang itu ya. Saya cerita di dalam tesis saya itu bahwa Fazlur Rahman itu punya konsep filsafat Islam. Tapi apakah itu enough? Is it enough to categorize him as a Muslim philosopher? Nah, jadi kembali lagi tergantung bagaimana cara. Kalau saya sih memandang iya, tapi kan dia tidak dikenal misalnya sebagai seorang filosof. Nah, jadi kembali lagi sih menurut saya, Mbak Novi ya. Kalau dari akar katanya seharusnya itu tidak membuat orang yang bersangkutan dikategorikan sebagai filosof. Bahwa orang mengkritik ya seperti para filosof lain itu, menurut saya dalam sejarahnya mereka kan juga mengkritik pemikiran-pemikiran yang sebelumnya kan. Misalnya munculnya Neoplatonism, itu kan karena menganggap Platonism tidak cukup atau ada kekurangan-kekurangan. Artinya bukan kemudian kalau orang cinta pada kebijaksanaan, menghargai itu, kemudian menghilangkan kekritisan berpikirnya ya. Tapi bagaimana kekritisan berpikir itu disampaikan dengan cara-cara yang baik. Kalau saya melihatnya seperti itu, Mbak Novi. Tapi saya sendiri ya masih sangat jauh. Iya, buat masalahnya saya melihat dua hal yang berbeda gitu antara kekritisan dengan judgement gitu. Ketika mengkritik tanpa mengkafirkan itu bisa gitu kan, mengkritik tanpa memandang rendah orang lain itu seharusnya bisa gitu. Betul, betul. Saya kira iya, yang saya maksud kritik dalam batasan-batasan itu, Mbak. Jadi kritik dalam batasan-batasan dengan cara-cara yang benar seperti itu. Sebagaimana yang kita lihat ya, yang ditradisikan dari para filosof Muslim itu sendiri ya. Jadi misalnya dalam hermeneutika misalnya ada aliran-aliran, mungkin sudah pernah belajar juga ya, ada aliran objektivis yang mencoba menggali makna of the text. Nah, kan ini kemudian dikritik, nggak mungkin kita bisa kembali kepada pemikiran orang-orang itu, yang penulis-penulis itu.
atau penutur-penutur itu. Sebab sekali sebuah tulisan itu sudah ditulis, begini, sudah ditulis nih selesai, maka ini udah mati. Tergantung kita bagaimana kita membaca ini. Dan masing-masing kita mendekati ini dengan membawa yang disebut dengan past experiences, past knowledge, dan seterusnya istilah-istilah itu ya, atau historical baggage. Ada bagasi historis yang kita bawa, yang membedakan Pak Jasminto dari saya, yang membedakan Mbak Novi dari saya, ada historical baggage. Maka orang-orang yang tidak setuju dengan aliran-aliran objektivis mengatakan, hello, menurut saya keliru yang kamu sampaikan itu. Nggak mungkin orang bisa mereproduksi, memproduksi ulang. Karena kenyataannya dalam hidup product, to produce. Bukan to product, sorry, to produce. Kita tidak mungkin to reproduce. Kita harusnya to produce sesuai dengan apa yang kita bukan yang kita yakini, sesuai dengan historical baggage tadi yang membawa kita kepada membawa kita kepada sesuatu yang baru, sesuatu yang kontekstual. Jadi aliran objektivis dikritik oleh aliran subjektivis. Ya dengan cara-cara begitu sebetulnya harusnya. Kalau di dunia akademik apalagi ya. Ini ada tulisan menarik nih dari Mas Samsuriza. Matikan dirimu dengan menulis. Semakin banyak tulisanmu maka semakin sering kamu mati. Karena kematian adalah tujuan kebahagiaan. Wah keren. Bu Fatimah, punten. Tadi Maaf. Boleh nggak saya kasih kesempatan pada yang lain dulu? Saya sangat ingin mendengar sebetulnya dari Mbak Novi, tapi karena saya terbatas waktu 10:30, sebentar Mbak Novi. Kalau ada yang lain mau komen, boleh. Kalau enggak, nanti saya kembali ke Mbak Novi. Begitu Mas Wahyu ya? Atau saya kembalikan ke Mas Wahyu? Saya izin komen. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berkomentar. Ya, saya mohon izin Mas Wahyu. Oke. Di sini ada Pak Jasminto sama Pak Abdurrahman ya, mau bersuara. Saya persilahkan Pak Jasminto terlebih dahulu. Ya. Terima kasih Mas Wahyu. Sebelumnya saya mohon maaf izin terlambat masuk tadi. Tetapi saya bisa mengikuti ekornya ya. Kalau sudah pegang ekornya, insya Allah kepalanya juga ikut. Siap. Kalau beda saya tuntut nanti Pak. Ketika membicarakan tadi unsur kebijaksanaan, sebenarnya posisi filsafat itu sendiri kalau kita merujuk kepada pembagian pengkategorian bahwa filsafat itu dalam lingkup agama Islam misalnya, kan bagian 3 dari teologi Islam itu harusnya ya, ini bagian 3 dari teologi Islam itu kan ilmu kalam, filsafat Islam sama tasawuf. Ini hampir tidak pernah bertemu dalam satu titik, selalu saling berkritik ya. Seperti bagaimana sains dan agama itu juga menyerang filsafat, semacam itulah. Nah, posisi semacam ini hampir sampai hari ini pun masih terjadi pro kontra ya. Pro kontra kalau tidak dalam tataran konseptual, juga dalam tataran praktis di lapangan. Lantas sebenarnya posisi filosofer itu sendiri memposisikan diri pada ranah kebijakan, sedangkan pada masing-masing kategori tadi itu sudah ada sub definisi kebijakan sendiri. Kita di mana ya filosofer ini? Karena rentan sekali ketika definisi itu tidak jelas, maka pengkategoriannya pun menjadi pendar. Alih-alih kita kemudian mampu mewarnai kehidupan bermasyarakat, justru kita sebenarnya adalah mohon maaf seperti dikatakan Al-Ghazali bahwa kita sebenarnya meracuni pemikiran masyarakat. Bagaimana Ibu kalau ada pernyataan semacam itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jas. Makanya saya tunggu-tunggu ini kalau ada Pak Jasminto ini yang
Suaranya mungkin bisa di... Ya, oke. Jadi sebetulnya begini, Mas ya. Mungkin kita perlu membedakan dulu di level pelakunya dan di level kita ya sebagai orang yang hidup di zaman sekarang. Karena ini kan lagi bicara hari ini topik berfilsafat zaman now, ya. Nah, kalau di level apa namanya kita, mungkin saya akan mulainya dari sini dulu. Sebetulnya di level kita ya, kalau kita coba dulu lihat dari yang paling dekat ya. Kalau seperti di prodi kami di Akidah dan Filsafat Islam itu apa namanya tiga apa ya istilah yang dipakai ya, core ya, tiga inti dari yang membingkai akidah dan filsafat Islam. Prodi kita itu ada tiga tadi exactly yang disebut oleh Pak Jasminto. Jadi teologi atau kalam, filsafat Islam ya tentunya, dan tasawuf. Dan ini yang sebetulnya walaupun benar kajiannya itu masih sendiri-sendiri. Jadi yang mengajar filsafat ya mengajar filsafat, yang tasawuf dan kalam sendiri. Tapi sebetulnya yang sudah dicontohkan di dalam karya-karya filosof Muslim. Jadi kalau kita lihat itu Pak ya dalam itu, kalau kita mau mengambil misalnya dari Al-Kindi sebagai titik berangkat, Al-Kindi itu menurut saya sebetulnya masih sudah mulai sedikit gitu ya, tapi masih takut-takut gitulah. Masih belum, kalau saya membuat itu kakinya itu mungkin masih 25% di filsafat, yang 75% itu masih di kalam. Nah, kemudian di Al-Farabi itu sudah